tidak cuma belajar di dalam kelas, tapi murid SD Eksperimental Bangunan Gowongan juga ada pembelajaran di luar kelas. Yeay, aku turun langsung ke sungai. Kira-kira kita akan menemukan apa ya di sini? Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kota baru. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Caca marica hehe, caca marica hehe, caca marica ada di kampung baru. Bermain bersama teman-teman di sekolah memang menyenangkan ya teman. Kamu sudah pernah belum bermain rangku alu? Atau mungkin nama permainan ini masih terdengar asing di telinga kamu? Permainan ini berasal dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Rangku memiliki arti menghentakkan dan alu adalah alat tumbuk padi yang terbuat dari kayu atau bambu. Permainan ini menjadi simbol perayaan saat musim panen tiba. Tapi aslinya tidak menggunakan lagu yang aku dan teman-temanku nyanyikan ini ya teman. Nama pajakku Damian Deviuster Satria Dharmakusuma. Biasa aku dipanggil Dev. Aku sekarang kelas 3. Kamu jangan heran ya, aku dan teman-temanku di sekolahku memang tidak memakai seragam saat sekolah. Ini baru salah satu keunikan dari sekolahku. Dan masih banyak sekali keseruan dari tempat belajarku ini loh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, semangat pagi hari ini. Semangat. Oke, silahkan Maxine disiapkan dulu temannya. Ya, gerak. Pegang depan, gerak. Gerak. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, profil kelas 3. Anak dapat menunjukkan rasa tanggung jawab, mandiri dan peduli terhadap alam dan sesama. Oke, semangat hari ini. Semangat. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mulai dari tempat kami belajar, sampai manfaat apa yang bisa aku dan teman-temanku berikan untuk lingkungan di sekitar sekolah. Itulah yang menarik dari sekolahku. Menurut Roma Mangun, ilmu tidak hanya bisa didapatkan dari sekolah, lingkungan juga bisa menjadi ruang belajar kami. Mengekspresikan kebebasan, kreativitas, pendapat, kemampuan, dan menumbuhkan karakter. Itulah yang kami pelajari dari Roma Mangun di sekolahku. Hari ini ada apa Kak Ali? Hari ini kita akan bermain bersama. Oh iya, bermain apa ya? Kita bermain apa ya? Inilah pembiasaan pagi di sekolahku. Bermain bersama semua teman sekolah. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami menyebutnya Morning Vibes. Bukan cuma bermain saat Morning Vibes. Terkadang kami saling bercerita tentang apa yang kami lakukan di sekolah. Atau bisa juga bercerita tentang proyek sekolah yang telah kami lakukan. Menurut aku, Morning Vibe itu seru karena aku bernyanyi.
Morning Vibes menjadi pembiasaan di sekolahku dengan tujuan untuk membangun kebersamaan, saling menghargai, peduli, dan menghindari adanya bully. Morning Vibes diadakan juga untuk membangkitkan perasaan bahagia aku dan teman-teman. Jadi saat pagi datang ke sekolah, kami jadi semangat untuk belajar dengan perasaan bahagia. Halo Sobat Teki. Ada yang sudah mau bereksplorasi nih? Sudah siap yang bereksplorasi? Kita jadinya eksplorasi kemana? Kali Oke. Bagi teman-teman yang akan eksplorasi silahkan masih di halaman ya, untuk yang enggak tetap belajar di kelas. Oke, semuanya tanpa penghormatan bubar jalan. Kita mau bereksplorasi. Kemana? Ke kali? Nanti kalian di sana mau belajar tentang apa? Air. Karya Romo Mangun. Sampah. Lingkungan. Nah, nanti rumah. Oke. Nanti di sana kalian akan belajar eksplorasi tentang ekologi. Ekologi itu lingkungan, dan belajar tentang eksplorasi lingkungan di lingkungan sosial dengan narasumber. Silahkan kalian mengambil tas kalian masing-masing. Yeay, ini nih yang paling menyenangkan dari sekolahku. Tidak cuma belajar di dalam kelas, tapi murid SD Eksperimental Mangunan Gowongan juga ada pembelajaran di luar kelas. Kami menyebutnya eksplorasi. Yuk teman, ikut kami bereksplorasi ke Kali Code. Mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku dan internet sudah aku dan teman-temanku lakukan di sekolah. Selanjutnya kami eksplorasi ke lingkungan untuk melihat kondisi dan bertemu masyarakat secara langsung. Karena tema pembelajaran di sekolahku semester ini adalah cara hidup ramah lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Makanya Kampung Code ini menjadi salah satu tempat belajar aku dan teman-teman. Teman-teman, ini nanti Om Ari akan membagi tugas ya. Nanti ada yang eksplorasi di bawah, Oke. ya, ke sungai, dan ada yang di Sini, bantaranya di atas. Nah, nanti Om Ari akan tunjuk nih ya. Krisna, siap? Siap. Oke, terus Dylan? Siap. Siap. Siapa ini? Dama. Oh, Dama. Mas Dama? Siap. Terus? Saya dapat pengalaman. Oke. Dev, siap? Siap. Nah, Yeay, aku turun langsung ke sungai. Kira-kira kita akan menemukan apa ya di sini? ini teman-teman, di sana banyak sampah nggak? Banyak ya. Lah, kita harus ngapain ini? Dibersihkan. Bersihkan ya. Nanti hati-hati ya, apalagi jangan yang sampai ke sana ya. Itu yang sampah Dalam ya. ya, Om. Oke ya. Bukaan aja gelombangnya kan. Iya, Aku siap. bawa nanti. Siap. Yuk kita Siap. lakukan yuk. Yuk. Kita harus hati-hati ya teman. Ih, banyak sekali ya sampah di sini. Kenapa masih ada orang yang membuang sampah sembarangan ya? Apakah di sekitar rumahnya tidak mempunyai tempat sampah? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah sering muncul ketika aku dan teman-temanku sedang eksplorasi. Dan pertanyaan itulah yang menjadi bahan pelajaran kami nanti. Aku lebih senang belajar di luar karena bisa bereksplorasi. Waktu itu aku penasaran dengan Kali Code-nya. Sembari belajar, kami sekaligus membersihkan lingkungan karena inilah ruang tanpa batas untuk kami belajar. Saat datang langsung ke lingkungan seperti ini, kami juga biasa menyebutnya literasi ekologi. Setelah selesai, kami lanjutkan dengan literasi sosial atau bertemu dan berdiskusi dengan masyarakat.
teman-teman sudah tahu tentang Romo Mangun. Nanti ya akan kuceritakan siapa Romo Mangun dan apa hubungannya dengan sekolahku. Kampung Code ini salah satu karyanya. Keberhasilannya mengubah Kampung Code sampai mendapatkan banyak penghargaan internasional loh teman. Bahkan kampung ini menjadi contoh untuk penataan kampung di tempat lain, sekaligus menjadi tujuan wisata populer di Yogyakarta. Keren kan? Perubahan drastis yang dilakukan oleh Romo Mangun dan kerjasama dengan perusahaan cat tembok memberikan sentuhan keren dan menakjubkan pada Kampung Code. Setiap sudut kampung dihiasi dengan warna-warni pelangi yang menarik, menciptakan suasana yang begitu asik bagi setiap pengunjung. Kalau kamu ke Yogyakarta, kamu mainnya ke sini. Masih semangat? Masih ya, harus semangat. Nah ini teman-teman, ini juga salah satu bangunan peninggalan Romo Mangun. Namanya apa? Gedung Serbaguna atau namanya Paseban. Tadi kalian juga sudah eksplorasi ekologi di sungai, di Museum Romo Mangun. Di kelas bisa diskusikan proyek apa yang akan kalian buat dengan kalian melihat eksplorasi ekologi tadi. Seperti inilah cara kami belajar teman. Eksplorasi kami artikan sebagai meneliti. Jadi apapun yang kami temukan di sini nantinya akan kami diskusikan. Kira-kira hal apa yang bisa kami buat untuk meringankan masalah yang ada di sini. Oke teman-teman, kali ini kita akan bercerita nih tentang apa ya? Kira-kira kita bercerita tentang apa ya teman-teman ya? Romo Mangun. Tentang Romo Mangun. Iya, teman-teman sudah pernah mendengar tentang Romo Mangun? Romo Mangun itu jadi arsitek Romo. Arsitek Romo terus guru. Kira-kira kita sekolahnya di mana sih ini? Mangunan. Kira-kira yang mendirikan siapa? Romo Mangun. Romo Mangun. Iya. Nah, teman-teman sudah lebih tahu ya tentang Romo Mangun. Selain yang tadi disebutkan, Romo Mangun juga dikenal sebagai budayawan, pendidik, penulis, dan aktivis, terutama untuk orang yang kurang beruntung. Bagi Romo Mangun, pendidikan itu harus memerdekakan, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, dilakukan seumur hidup, dan ada bagi siapapun, terutama untuk teman-teman yang kurang beruntung. Kenapa sih kok tidak pakai seragam? Kira-kira teman-teman tahu tidak? Kenapa tidak pakai seragam? Karena kalau misalnya ada anak yang kekurangan nanti nggak bisa itu. Selain tadi mungkin biaya atau harga seragam itu mahal. Nah, Romo Mangun itu juga ingin melihat keunikan dari masing-masing teman-teman. Makanya tidak ada seragam. Sebagaimana nama eksperimental yang sekolahku pakai, SDM Mangunan adalah bentuk eksperimen pendidikan milik Romo Mangun. Menurutnya, untuk membangun karakter berbudi pekerti, pendidikan saat di sekolah dasar sangat penting. Makanya aku dan teman-teman merdeka belajar. Jadinya kami bahagia saat belajar. Tapi sekolahku tidak jauh berbeda kok dengan sekolah kamu. Aku juga masih belajar pelajaran seperti bahasa Inggris, matematika, dan juga yang lainnya. Hanya cara belajarnya saja yang berbeda. Misal, kalau kami belajar di kelas, kami boleh menggunakan meja ataupun tidak. Itu semua bisa kami diskusikan dengan guru. Oke, halo teman-teman. Hai. Oke, kemarin kita habis ngapain ya? Oh, ke kali, eksplorasi di Kali Code ya. Nah, di sana banyak penemuan? Nah, oke, gimana kondisi airnya? Kotor, yang memang kotor. Terus? Banyak sampah. Kemarin sama Bu Christine hasil eksplorasi, kalian mau ngapain? Temuan kalian, ingin membuat apa?
Penjernihan air. Oke, mantap. Penjernihan air. Sudah tahu caranya? Asik, aku senang sekali pembelajaran praktik seperti ini. Salah satu hasil penemuan kami di Kali Code kemarin yaitu airnya. Kami mau coba jernihkan nih teman. Yang pertama apa kira-kira sih? Kapas. Kita siapkan kapas. Bagaimana, ada yang mau mencoba nggak? Oh, Maxine dulu. Gimana, Sin? Menurut Maxine? Ini menurut Maxine. Gini. Kira-kira fungsi kapas apa ya, teman-teman? Menyaring. Oh iya, betul sekali ya. Setelah ini dikasih apa ya, teman-teman? Batu. Siapa yang mau ngasihkan batu? Oke, siapa? Dylan. Mas Dylan, ya coba gimana, tak? Terus selanjutnya apa? Dikasih apa? Tanah atau pasir? Tanah. Ya. Nah, segini cukup belum? Nah, lagi. Nah, setelah ini dikasih apa? Mau kasih arang. Yuk, coba siapa yang menuangkan? Oh, yuk, Dev. Coba tuangkan, Dev. Agak cepat, Dev. Yuk, agak cepat. Setelah ini diapakan? Kasih tisu. Ya, setelah itu? Air. Siapa yang menuangkan? Coba dituangkan. Ya. Cuk. Airnya langsung bersih. Langsung bersih nggak kira-kira? Penyaringnya sudah siap dan kita lihat apakah bisa menyaring air menjadi jernih. Nah, ini dari kelompok. Iya, siapa aja tadi yang buat? Boy, Bisma, Krisna, Javi, Dima. Yang ini kelompoknya siapa ini? Dev, Keke, Maxine, Esa, Dylan, ya. Wah, lumayan bisa jadi jernih ya teman. Oke, selain alat menjernih air ini ya, dari hasil eksplorasi ya, dipikirkan ya untuk proyek apa yang mau dibuat selanjutnya. Tolong diskusikan ya teman-teman ya. Ya, selain membuat alat penjernih ini, bisa yang lebih bermanfaat lagi. Mau buat apa silahkan. Lapar nih. Iya, aku juga. Makan di mana? Makan di angkringku yuk. Ayo. Kalau kamu, bagaimana cara belajar ilmu sosial dan matematika di sekolah? Kalau aku seperti ini dong belajarnya. Angkeringkuy menjadi sarana belajar di sekolahku. Sudah pasti belajar bersosialisasi karena adanya interaksi antara murid yang berjualan dan murid sebagai pembelinya. Dan ada praktik ilmu matematika juga di sini. Jenis makanan ataupun minuman yang dijual di sini juga hasil diskusi antar murid. Dan mereka juga akan menjelaskan tentang makanan apa yang dijual kepada pembeli. Itu juga sebuah pembelajaran kan teman. Jadi lebih seru kan cara belajarnya. Makanannya enak-enak loh. Yang memasak juga temanku sendiri, tapi dibantu oleh orang tuanya. Yang bertugas sebagai penjual angkringkuy juga akan bergantian di setiap kelasnya. Jadi semua murid akan sama-sama belajar sebagai penjual dan pembeli. Nah, yang ini bagian pembelajaran matematika. Jangan sampai salah hitung ya teman. Kakak-kakak, apakah kita boleh nonton gamelan atau tidak? Tapi bagaimana jika kita yang bermain gamelan, kalian yang membuat gerakannya? Ini salah satu kelas kreasi di sekolahku ya teman. Karena sekolahku berlokasi di Yogyakarta. Jadi wajib untukku dan teman-temanku memahami budaya lokal. Kelas kreasi juga jadi hal yang penting di sekolahku. Karena disinilah kami bisa mengekspresikan kreativitas kami. Di kelas kreasi karawitan ini,
Aku dan teman-teman bukan cuma memainkan alatnya saja, tapi kami juga diberitahu informasi dari setiap alatnya. Cerita di balik lagu yang biasa dinyanyikan, sampai bagaimana cara merawat semua alat ini. Kami jadi merasa memiliki setiap aspek dari budaya Indonesia. Mas Bisma. Iya, Pak. Mau ngapain? Mau bikin proyek sama teman-teman di kelas. Aku sama Dev, boleh ikut gak? Boleh, ayo. Ayo. Mas, ini bikin apa? Kincir air, Kenapa bikin ini ya, Mas? karena dulu kan pas musim panas kan sawah pada kekeringan, makanya bikin ini. Inilah proyek milik kakak kelasku. Bisa dibilang ini akhir dari eksplorasi kami. Diawali dengan literasi pustaka, literasi ekologi dan sosial, kami berdiskusi bersama-sama. Kira-kira apa yang bisa kami buat untuk membantu permasalahan yang kami temukan. Karena itulah tujuan dari kegiatan eksplorasi, membuat kami berani, berpikir kritis, dan bermanfaat bagi lingkungan. Ini juga cerminan dari pendidikan ala Romo Mangun. Ada banyak lagi loh proyek kakak kelasku, dan sebagian besar dilakukan berkelompok. Mas, gimana Mas gimana biar bisa muter, Mas? Jadi gini cara kerjanya, pertama dikasihkan air dan dikasihkan bomba, lalu air akan tersedot ke selang dan masuk ke penampungan, dan kincir air akan berputar untuk menyalakan lampu. Tapi kalau versi besarnya, kincir airnya setengah terendam air dan kincirnya akan berputar untuk menyalakan listrik dan untuk mengaliri irigasi. Ternyata yang dibuat kakak kelasku ini selain untuk irigasi, sekaligus pembangkit listrik tenaga air. Wah, keren banget. Kira-kira aku nanti membuat proyek apa ya? Yuk berdiskusi teman. Jadi teman-teman, kita mulai aksi untuk membagikan tote bag ke warga sekitar untuk mengurangi penggunaan plastik. Karena lingkungan yang kita tinggali bisa menjadi ruang belajar tanpa batas, jadi kita harus berterima kasih dengan merawat lingkungan melalui cara yang kreatif agar memberi manfaat untuk sesama.